Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim dan orang-orang yang demen silaturahim dan nubar namun punya keterbatasan untuk minat orang dan waktu, mohon support dan doanya. Bagaimana caranya biar istiqomah dan tidak cepat bosan? Selamat datang kakak-kakak calon PJ nulis bareng buku antologi. Izinkan saya mengenalkan diri. Nanti giliran teman-teman merasakan kesuksesan menjadi PJ nulis bareng buku antologi. Amin. Silakan semua yang ada di grup ini untuk memperkenalkan dirinya. Sahabat sekalian, selamat datang kakak-kakak calon nulis bareng, PJ nulis bareng buku antologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para calon pemimpin. Menjadi PJ atau penanggung jawab di event menulis buku adalah suatu yang mudah. Kenapa saya katakan mudah? Satu, dilakukan secara online dengan HP sehingga kita bisa masih melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja, kuliah, ngantor, ngurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Dua, dikerjakan dengan arahan step by step, jadi jangan merasa sendirian. Yang ketiga, materi menulis untuk peserta kami siapkan sehingga PJ hanya men-share ulang ke grup. Agar fokus, saya tutup dulu. Grup ini nanti kita lanjutkan, baru dibuka lagi setelah selesai. Anda semua adalah orang-orang pilihan. Mengapa? Karena di saat orang lain memanfaatkan HP hanya untuk main game, have fun, gibah, hahihi bersama teman-teman yang tidak ada manfaatnya, namun kakak semua di grup ini memilih memanfaatkan HP untuk produktif, menghasilkan sebuah karya beserta manfaat-manfaat lainnya. Langsung saja, apa saja sih fasilitas yang didapat seorang PJ? Pertama, fasilitas diterima PJ, satu adalah fee atau uang. Jumlah total cetak buku dalam satu grup dikali 5.000, itulah free PJ. Misalnya event kakak total jumlah cetak 30 eksemplar. Dikali 5.000, maka fee yang Anda dapat adalah 150.000.
Untuk standar minimal cetak setiap event adalah 30 lembar. Sehingga kita harus mencari 30 peserta agar setiap peserta minimal beli 1 buku. Jadi kita harus mencari 30 peserta penulis agar minimal beli 1 buku. Jika hanya 15 peserta, maka setiap peserta minimal 2 buku. Beli 2 buku. Masa perekrutan serta nanti kami bagikan link untuk bisa buat sebar flyer. Jika dalam satu event berhasil cetak 100 eksemplar, maka pada cover tertulis bestseller. Perhatikan, padahal hanya beberapa penulis tetapi bisa tembus 100 ek. Karena satu penulis ada yang pesan lebih dari batas minimal. Ada yang pesan 25 eksemplar. Ada yang 11 eksemplar. Nanti kami buatkan flyer PO untuk halayak. Contoh, event kakak juga nanti kami buat flyer PO seperti buku ini. Free order 66.000 garis jadi 61.000. Harga penulis 51. Kak, Mbak, jika beli 11 eksemplar menjadi 46.000. Harga tertera di flyer PO 61. Nah, keuntungan 10.000 setiap buku untuk penulis dan PJ berhasil jual. Transfer ke nomor rekening dan Delion harga penulis. Nah, begitu. Lanjut. Fasilitas PJ yang lainnya adalah 2. Jika cetak 30 X, maka setiap PJ mendapat 1 X buku. Jika cetak 60, maka mendapatkan 2 X dan seterusnya. 3. Fasilitas PJ akan mendapat sertifikat sebagai PJ. Contoh sertifikat PJ. 4. Fasilitas PJ berikutnya adalah kesempatan menjadi 5 PJ terproduktif. Jadi per September, November diakumulasi total buku tercetak berapa X. Semakin banyak semakin mendapatkan kesempatan gelar PJ terproduktif dan mendapatkan baby gold 0,1 gram. Nah, ini. Sertifikat PJ terproduktif. Kami ambil bukan 1-3 namun 1-5 PJ terproduktif. Jadi banyak kesempatan untuk kakak-kakak semuanya. Lanjut, apa saja tugas PJ? Tugas PJ yang pertama adalah membuat konsep nubar. Nulis bareng. Konsep nubar berisi judul event. Misalnya nulis bareng cerpen yuk dengan tema cinta. Oh gitu.
Nulis bareng cerpen yuk dengan tema hari ulang tahun. Ya. Selain membuat konsep, harus membuat gambaran atau prolog. Berisi gambaran tema. Misalnya setiap orang pasti pernah merasakan jatuh cinta. Bukan, dengan cinta pula hidup menjadi penuh makna. Tuangkan rasa cintamu dalam tulis bareng cerpen. Atau tadi misalnya menulis tentang ulang tahun. Misalnya setiap orang pernah merayakan ulang tahun. Tuliskan pengalamanmu bareng cerpen dengan tema ulang tahun. Syarat dan ketentuan. Nah, syarat ketentuan terbuka untuk umum. Tulis naskah cerpen di Microsoft Word Tim New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Minimal naskah 2 halaman, maksimal 4 halaman. A4. Lalu halaman terakhir foto penulis serta bionarasi. Kirim ke email PJ dengan format judul, naskah, nama penulis. Semua naskah masuk terbit tanpa seleksi. Setiap penulis wajib membeli naskahnya minimal 1 X. Setiap penulis mendapat sertifikat. Deadline. Kontak person, nama PJ, nomor HP. Kehidupan seorang diciptakan ketika reservoir tract menerima rambatan dari getaran gelombang udara dengan frekuensi yang tinggi dan melengking. Tangannya yang dipicu oleh hentakan aliran impuls itu, neuron meraih salah satu tombol untuk mematikan asal suara jam beker. Gerakan tubuh yang bergeser dengan selimut menciptakan kehangatan energi thermal ketika hukum termodinamika dinominasi aliran dari pendingin ruangan yang berada di salah satu sudut langit-langit kamar. Nah, ini contoh ya. Yuk tuliskan kisah kita dalam sebuah buku antologi kisah dunia fisika. Syarat ketentuan tadi yang sudah dibacakan. Pertama, terbuka untuk umum, terbuka khusus alumni mahasiswa fisika UNIN. Terus, like dan FV Delon, serta follow Instagram Delon. Peserta mengirim maksimal 2 naskah. Naskah diketik dan seterusnya ya tadi ya. Nah ini. Naskah original belum pernah terbit di media manapun, tidak mengandung unsur sara, porno dan sebagainya. Kirim naskah ke email ... Setiap penulis wajib membeli karya 2 eksemplar. Semua naskah masuk akan diterbitkan, dapat sertifikat. Yuk gabung daftar gratis akhir pengiriman naskah. Deadline-nya 30 September. Nah ini salah satu contoh. Contoh konsep, lalu konsep ini kami buatkan flavor. Nah ini ya. 2. Membuat grup WhatsApp untuk menampung peserta. Lalu memasukkan nomor saya ini selaku owner deadline. Setelah mendapatkan 30 orang atau 15 penulis, barang isi grup dengan kelas materi dan perkenalkan dengan deadline publish serta sampaikan ketentuan dari fasilitas penulis. 4. Setelah mereka paham teknis menulis, lalu mereka mulai menulis naskah sampai dengan PJ deadline dikirim ke email PJ. Sampaikan urutan naskah di buku berdasarkan cepat lambat pengiriman naskah. Semakin cepat maka semakin berada di
halaman depan. Sebaliknya, info ini biasanya membuat penulis malas menulis, termotivasi untuk segera mengirim naskah. PJ menyalurkan naskah. Untuk format terahkan PJ naskah, misalnya naskah, dan seterusnya, profil. Atau naskah, profil, dan seterusnya. 6. Naskah yang sudah dijadikan satu kirim ke saya untuk saya teruskan ke tim editor. 7. PJ meminta penulis untuk menulis nama untuk sertifikat dan alamat lengkap untuk pengiriman buku. 8. Masa pembayaran, masa cetak, kirim ke alamat penulis, selesai. Pukul 12 grup saya buka sesi tanya jawab. Silahkan pertanyaan terbaik Anda. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, PJ kalau kita lihat tadi sangatlah sederhana ya. Apa sih keistimewaan Deadline Publisher dibanding penerbit lain? 1. Sudah anggota IKP, memiliki percetakan sendiri sehingga proses percepatan sebulan terbit, gratis editing, gratis covering, dan lighting. Berikut profil Deadline. Nah ini ya profilnya, kompani profilnya ini. Silakan tulis pertanyaan jika kamu memang membutuhkan pertanyaan. Nah, ini. Estimasi penerbitan. Nah, ini sudah ada estimasi penerbitan. Tanggal segini masa pengumpulan naskah. Tanggal ini pengumpulan dari PJ ke saya untuk ditentukan editing. Nih layouting. Tanggal 5 Oktober masa pembayaran. Tanggal 2 Oktober cetak. 5 Oktober kirim ke alamat penulis. Sehingga dari awal sampai akhir buku hadir ke rumah penulis kurang lebih 1,5 bulan. Nah ini ya, ini estimasi penerbitan. Sama sahabat-sahabat sekalian, ini buku terbit ada ISBN-nya, ada saudaraku. Nah ini. Selanjutnya tugas PJ pertama, PJ adalah membuat konsep nubar. Silahkan semua yang ada di grup ini membuat konsep nubar. Contoh konsep nubar tinggal diganti menyesuaikan. Konsep nubar share ke grup ini. Nah ini. Oke, terima kasih. Nah ini. Misalnya nih dari kamu Yadi. Konsep nubar. Hidup yang kita jalani kadangkala tidak selamanya menyenangkan dan juga tidak selamanya menyedihkan. Ada waktu di mana kita sedih dan ada waktu di mana kita gembira. Momen sedih dan gembira tersebut terekam dalam benak setiap jiwa manusia. Kisah pengalaman sedih dan gembira barangkali dapat memberikan manfaat banyak orang, menginspirasi banyak orang, dan memberikan energi positif ke banyak orang. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat, memberikan manfaat ke banyak orang. Yuk tuangkan tulisan Anda ke dalam nulis bareng kisah inspiratif, sedih dan gembira. Nah, kayak gitu. Keren kan? Tambah syarat dan ketentuan, tinggal nambah syarat dan ketentuan. Begitu doang. Nah ini. Contoh lain ya. Seperti itu ya. Nah, syarat ketentuannya ditambahkan. Udah. Nah, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita harus pahami tentang tugas PJ dalam penulisan ini.